Pria ini menyembunyikan identitasnya, dia datang bersama istrinya untuk membicarakan kerjasama. Siapa sangka, semua rekan istrinya adalah bawahannya. Lama tidak bertemu. Tie Kui, apa yang sedang kamu lakukan? Perkenalkan, ini adalah asistenku, Tie Kui. Sebelum datang ke sini, sang istri berulang kali memperingatkannya bahwa mereka adalah rekan yang sangat penting. Karenanya, sang suami hanya bisa bersikap hangat. Aku sangat mengaguminya. Kenapa kamu ada di sini? Aku mengirim pesan tentang kerjasama hari ini, tetapi kamu belum membalasnya. Maka kamu harus meneleponku. Aku sudah menelepon, namun kamu tidak menjawab. Bukankah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aku tahu. Itu kelihatannya sangat bagus. Pada saat semua orang hendak duduk, sang istri duduk di hadapan suaminya yang masih berdiri. Lalu dia berdiri kembali. Duduklah. Siapa yang mengizinkanmu duduk terlebih dulu? Itu sangat tidak sopan. Berdirilah. Silahkan duduk. Duduklah. Ayo duduk. Aku adalah asistennya. Semua orang harus memanggilku Tie Kui. Aku akan minum segelas anggur untuknya. Ekspresi ramah pria itu membuat istrinya sangat puas. Kemudian sang istri menggunakan esai yang telah disiapkannya dalam 3 hari. Kali ini, aku berencana memintamu untuk bekerja sama. Tak disangka, sang suami langsung menyela, langsung pada intinya saja, dan untukmu, tolong tanda tangani kontraknya. Kamu sangat tidak sopan, kita baru memulai dan sudah membicarakan kontrak. Ayo makan dulu, makanlah, ayo makan. Aku akan menandatanganinya sekarang. Aku hanya seorang pemula, aku tidak membawa kontraknya. Tidak masalah, kita makan dulu. Setelah kenyang dan mabuk, aku akan menandatanganinya. Besok, kita akan mengurus kontrak itu. Setelah meninggalkan restoran, sang istri sangat bingung. Bahkan dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia ingin bertanya kepada suaminya tentang semua ini. Tapi sang suami sedang mabuk. Setelah kembali ke kamar, pria itu berkata, "Aku sangat mencintaimu." Namun sang istri hanya menutupi tubuh suaminya dengan selimut. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Suaminya adalah seorang petani, dia tidak sengaja menemukannya saat sedang disakiti oleh saudaranya. Identitas di belakangnya adalah seorang presiden real estate yang sangat kaya. Setelah dia sadar, keduanya pergi ke perusahaan untuk bekerja seperti biasanya. Namun begitu dia masuk, dia langsung bertemu dengan pria yang selama ini menyukai istrinya. Kamu berpakaian seperti orang rendahan, dan kamu berpakaian seperti orang gila. Hahaha. Begitukah? Aku tahu tujuan kalian berdua datang ke sini. Jangan bermimpi lagi, aku dan bosku sudah menjalin kerjasama. Apakah kamu sudah bertemu bosku? Apakah aku harus menceritakan tentang hubunganku dengan bosku? Tidak ada gunanya memberitahumu. Katakan saja, aku terlalu malas untuk mengatakannya. Hei, apakah kamu sudah selesai? Sudah selesai, silahkan lewat sini. Lihatlah, dia yang mengundangku ke sini. Ayo pergi. Terima kasih, tolong kerjasamanya. Mari kita bekerja sama dengan bahagia. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kita akan pergi. Oke. Di mana tasku? Bos, aku akan ke kamar mandi sebentar. Oke, berikan tasku. Cepatlah. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Aku dan Boskui akan mengobrol di sini. Boskui ada di mana sekarang? Dia pergi untuk makan malam. Apakah dia pergi makan malam tanpa mengajakmu bersamanya? Aku tidak terlalu lapar. Benarkah? Itu benar. Kamu sangat menarik. Semoga kamu beruntung. Aku akan pergi. Mengapa kamu membawa nasi milikku? Sayang, ini sudah waktunya untuk pulang. Tidak masalah, aku akan menunggu lebih lama lagi. Kita harus menutupnya. Baiklah, Tie Kui. Ya. Halo Bos Tong, kerja bagus. Aku dengar, kamu telah bekerja sama dengan Kui Tea Group. Tidak, aku hanya membantu bosku. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu sangat rendah hati, tidak heran jika dia menyukaimu. Kamu tidak perlu terlalu memujiku. Pekerjaan apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku juga mendengar suaramu di ruanganku. Tiba-tiba aku ada urusan. Ini masih sangat pagi, mengapa kamu mengobrol dengannya? Aku akan bekerja. Berdiri. Tidak perlu bekerja lagi, pulanglah. Aku baru bekerja 10 menit. Aku sudah bilang padamu untuk pulang. Sampai jumpa lagi. Sudah beberapa hari kamu tidak pulang. Kamu pergi kemana? Ayah menyuruhku pergi, jadi aku pergi kemanapun yang aku mau. Apakah ini pria yang kamu nikahi? Halo Paman. Aku tahu betul apa yang kamu pikirkan. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya. Ayah, lihatlah bunga-bunga ini. Tahukah kamu siapa yang memberikannya padamu?
Itu semua diberikan kepadamu oleh Kuiti Group. Proyek kerjasama dengan Kuiti Group telah berhasil. Dialah yang melakukan negosiasinya. HN Han, kamu harus menceraikannya. Jika ini terus berlanjut, ayah akan sangat mengkhawatirkan hati grup. Ayah, apakah ayah benar-benar memberiku hati? Terserah ayah, aku akan berangkat kerja. Kami masih harus menegosiasikan hal yang lainnya. Bye Paman. HN Han, izinkan aku memberitahumu. Proyek Trade Center yang bekerja sama dengan Kuiti, mengenai pekerjaan pencegahan kebakaran sama sekali tidak memenuhi standar. Aku sudah punya buktinya. Tunggu saja, hidupmu akan berakhir. Luk Han Chao, jangan terlalu kasar. Jadilah orang yang baik. Atau apakah kamu berpikir untuk memintaku pergi? Aku bisa memaafkanmu dan membantumu. Aku berada di kamar tidur dan mendengar suaramu. Jadi aku keluar karena ingin berbicara denganmu. Cepatlah. Aku bisa membantumu dalam masalah ini. Apakah ini adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan? Tunggu saja. Halo, aku mengalami sedikit masalah. Kamu harus menanganinya dengan cepat. Ini sangat mendesak. Silahkan duduk. Apa yang salah? Luk Han Chao mengancamku tentang pencegahan kebakaran. Dia mengancamku dengan prosedur keselamatan. Jangan khawatir, aku akan meminta orang-orangku untuk membantumu. Serahkan padaku. Oke. Halo. Halo. Siapa kamu? Aku Tutan. Berhubungan dengan seseorang yang mengklaim bahwa upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang kami lakukan tidak memenuhi standar. Ini telah diselesaikan dengan memuaskan. Bos Tu, jadi bagaimana? Kerjasama kita akan terus berlanjut. Iya, bos. Terima kasih. Semoga kita bisa melangkah bersama dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, bisnis itu harus saling menguntungkan. Semoga kerjasama kita sukses. Ya, ini berlalu dengan sangat cepat. Apakah kamu terlalu banyak bicara? Tidak mungkin. Keluar. Apa yang salah? Terima kasih, aku sudah berhasil. Mengapa begitu cepat? Performamu sangat cepat. Aku baru saja menelpon. Bos Tu baru saja selesai menelepon. Mungkin itu bawahanku. Izinkan aku bertanya, bagaimana kamu menemukan seseorang yang memiliki hubungan seperti itu? Dia hanya seorang karyawan perusahaan. Apakah prestasi kerja karyawan perusahaanmu secepat itu? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi? Aku berhasil, hahaha. Aku bilang aku ingin membantumu dalam hal ini. Jadi kenapa dia ada di sini? Aku menelponnya, dia datang untuk membantuku. Untuk membantumu? Ya, lain kali, jika ada tamu laki-laki yang datang ke rumah, bisakah kamu tidak memakai piyama? Tamu ini adalah saudaraku. Aku sudah mengenalnya lebih lama darimu. Apa yang dia bisa bantu? Izinkan aku mengumumkan kabar baik. Masalahmu telah terselesaikan. Aku tahu. Kamu tahu? Ya, aku juga tahu. Apakah kalian berdua sudah mengetahuinya? Hebat sekali. Apakah kamu melihat kecepatannya? Kecepatannya terlalu cepat. Satu panggilan telepon darinya bisa memecahkan suatu masalah. Hei, mengapa kamu menelponnya? Apakah kamu lupa jika kamu sudah menjadi seorang istri? Jangan main-main lagi. Jadi siapa yang harus aku telepon? Mengapa kamu masih menudingnya? Jika kamu tidak akan pergi, aku yang akan pergi dari sini. Diamlah, semua orang, aku akan memberitahu kalian tentang dua hal. Pertama, hubunganku dengan Kui Mintu adalah suami istri yang sah. Aku tidak ingin mendengar gosip apapun di perusahaan ini. Kedua, aku akan mempromosikannya menjadi asistenku. Senang bisa melayanimu. Aku merasa sangat bangga. Tahukah kamu apa yang diperlukan untuk menjadi asistenku? Aku harus tahu bagaimana mengatur prosedur kerja, harus mempelajari preferensi dan cara berpakaianmu, termasuk warna. Oke, pergi ke ruanganmu dan belajarlah. Aku akan pergi ke ruangan untuk menunggumu. Halo, Bibi Lu, ada apa? Kalung batu permata yang ditinggalkan ibumu tidak bisa ditemukan. Oke, aku akan segera kembali. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu membiarkannya masuk? Apa yang membuatmu suka memerintah? Di sini, nama belakangku adalah Ha, bukan nama belakang keluarga Dao. Di mana kalung ibuku? Kalung apa? Kalung batu permata. Apakah kamu berbicara tentang kalung permata berharga milikku? Apa? Milikmu? Itu milik ibuku. Mengapa wajahmu begitu tebal? Jika ada, berikan padanya. Jika dia mengatakan ya, apakah itu berarti ya? Kalung itu tidak ada di sini. Kalung itu pasti hilang dengan sendirinya. Dia kembali ke sini untuk memfitnahku. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Aku bertanya lagi padamu untuk yang terakhir kalinya. Di mana kalung itu? Kalung batu permata itu sudah dipasang di pelelangan.
Apakah kalung itu sangat penting? Kurang ajar. Bos, aku sudah menyelidikinya. Bulan lalu, Dao Hongha menjual kalung batu permata. Itu adalah peninggalan Ibu Han Han. Sepertinya, pelajaran yang aku berikan kepada keluarga Luke dan keluarga Ha tidak cukup untuk mengancam mereka. Datanglah ke pelelangan. Aku harus mendapatkan kalung itu. Ayo pergi. Aku pasti menawar kalung itu untukmu. Percayalah. Halo, saudari. Apakah dia pengawal yang baru direkrut? Tanganku tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Saudari, apakah kamu datang ke sini untuk mendapatkan kalung batu permata? Saat ini, kamu memiliki masalah tentang situasi ekonomimu. Meskipun kamu membawa pengawalmu, datang ke sini adalah usaha yang sia-sia. Aku akan memberitahumu, beberapa orang tidak tahu baik atau buruk. Maka dari itu, seorang sampah akan bersama dengan seorang sampah juga. Itu benar, sampah. Maka kamu harus pergi dengan sampah. Ayo pergi. Hahaha. Sampai jumpa. Mari kita lihat siapa yang layak menjadi sampah. Hadirin yang aku hormati, selanjutnya adalah barang terakhir dari pelelangan ini. Kalung batu permata ini dibuat oleh desainer asing ternama. Dia hanya merancang satu model kalung batu permata. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Lelang akan dimulai dengan 10 juta yuan. 20 juta yuan. Wanita itu menawar 20 juta yuan. 25 juta yuan. 50 juta yuan, 50 juta yuan, 50 juta yuan, 50 juta yuan, siapa lagi yang akan menawar? 50 juta yuan pertama, 60 juta yuan, 80 juta yuan, 80 juta yuan, apakah ada yang menawar lagi? 100 juta yuan, 100 juta yuan, siapa lagi? Sudah 100 juta yuan, siapa yang akan menawarnya lagi? 100 juta yuan pertama, ayolah. Tahukah kamu sebanyak apa uang 100 juta yuan itu? Tenanglah, 150 juta yuan. Lihat, seseorang sudah menawarnya. 150 juta yuan pertama, 150 juta yuan kedua, 300 juta yuan, 300 juta yuan pertama, kedua. Dia hanya bersenang-senang, haha. Pelelangan ditutup. Tahukah kamu sebanyak uang 300 juta yuan itu? Apakah kamu akan menjualku? Apakah menurutmu aku bernilai 300 juta yuan? Kesepakatannya sudah selesai? Apakah dia punya uang sebanyak itu? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu dulu, tahukah kamu jika kamu tidak mampu membayar, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal untuk membatalkannya? Halo, bolehkah aku membatalkan harganya? Kalung ini sudah dibayar. Siapa yang membayarnya? Pembayarnya adalah Kui Mintu. Kui Mintu yang ini. Ya, bawa ke sini. Apakah ini kalung batu permata? Ah, ini benar-benar batu permata. Ambillah, berjalanlah dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Apakah kamu menjual dirimu sendiri? Hampir seperti itu. Hahaha. Siapa yang akan menghabiskan 300 juta yuan untuk membelimu? Apakah kamu gila? Apakah kamu gila atau mereka yang gila? Hahaha. Jika itu masalahnya, aku akan membawamu pergi, dan melihat siapa yang memberiku 300 juta yuan. Ayo pergi. Apakah Tuan Muda sudah kembali? Ya, halo Tuan Muda. Ya, bunga yang dipotong sangat indah. Tuan Muda, akhir-akhir ini, apakah kamu tidak makan dengan benar? Kenapa kamu sangat kurus, Tuan Muda? Kamu, ini rumahmu? Lebih tepatnya, seluruh area ini adalah rumahku. Kemarilah, lihatlah pulau itu. Bagaimana dengan pulau itu? Itu juga milikku. Apakah kamu Kui Mintu? Apakah kamu berasal dari keluarga bangsawan? Ya, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu mengatakannya sejak lama, bukankah seharusnya aku serius membicarakan statusku denganmu? Oke, kalau begitu hari ini aku akan memberitahumu secara resmi. Hentikan, berhenti bicara. Dengarkan penjelasanku, setiap pewaris dari keluarga Kui, setelah informasi identitas terungkap, kita harus menghadapi banyak masalah. Itu sebabnya kita harus menyembunyikan identitas yang sebenarnya, termasuk kamu dan aku. Aku sakit, kepalaku sangat sakit. Apa, kamu sudah berjalan-jalan di sekitar rumah sepanjang hari? Apakah kamu lelah? Kamu terlalu pamer. Apakah kamu menggambarnya? Benar sekali, ini adalah gambar yang kubuat saat aku masih remaja. Itu pernah ditampilkan pada pameran. Biarkan aku tenang sejenak. Besok kita akan pergi. Aku tahu. Jadi tenanglah, Kak. Datanglah ke kafe sebentar. Aku memiliki sesuatu yang harus ditanyakan. Kamu di sini. Mengapa kamu mencariku? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Minumlah dulu. Lalu kita akan berbicara.
Katakan, apa kau tidak ingin memberitahuku sesuatu? Kamu mengatakannya terlebih dahulu. Apakah mendapatkan hadiah pertama adalah pekerjaanmu? Jika itu bukan milikku, itu pasti milikmu. Sangat lucu. Terima kasih atas pujiannya. Jangan kira aku tidak tahu, lukisan itu milikmu. Masih sebodoh hari pertama.